Shalom. Selamat Natal diucapkan pada semua jemaat yang sempat hadir pada pagi ini. Salam Natal dari kami pelayanan kanak-kanak yang melayani kita pada pagi ini. Jesus changed my destiny yang terdapat dalam Yesaya 9:1-7. Tema Natal SMB Bahagia tahun ini. Dengan ini saya menjemput anak-anak masuk dari pelayanan kanak-kanak SMB Bahagia. Dipersilakan.
Padukan
hari Natal. Pengharapan ini telah datang, bulan bintang bersinar terang, fajar berkah gantikan malam, ketika Tuhan Yesus lahir. Shalom semua. Dopekak, selamat pagi, good morning. Kita bersyukur karena sepanjang hari-hari yang lalu Tuhan sentiasa ada menyertai kita, melindungi kita, memberkati kita dalam setiap apapun yang sudah kita lakukan. Jadi pada pagi ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, memberikan penyembahan daripada hati kita, menyatakan bahwa kebaikan Tuhan itu sentiasa menyertai kita walaupun dalam keadaan sakit,
aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur
kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami, penyembahan yang tulus daripada hati kami Tuhan. Ku masuk rumah Maha Kudus dengan darah anak
Bukan karena kami, tetapi Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Lawati kami Tuhan, setiap gereja-gereja yang beribadah pada saat ini, agar semuanya mengalami satu hadirat yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Inilah penyembahan kami, segala persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang ditinggikan, kami direndahkan, dan kami belajar untuk menjadi pribadi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita mau terus memuji Tuhan, dan sementara lagu pujian ini dinyanyikan, saya minta Tangku Kolektor kita dijalankan.
Dia yang mulia, Dia yang agung. Dan pengharapan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Dia sungguh indah. Bapa rela berikan
meluap dari hati kami ya Tuhan. Oh Jesus, Lord Jesus, karena kami rindu ya Bapa, suatu pemulihan terjadi. Walaupun masa ini ya Tuhan adalah masa untuk kami berlari datang kepada-Mu Bapa. Tidak ada masa lagi untuk kami berkoyak-koyak ya Tuhan. Tidak ada lagi masa untuk kami berlambat-lambat ya Bapa. Tidak ada masa lagi untuk kami mendengar Tuhan. Kami mau hanya mendengar Engkau berbicara ya Tuhan, supaya setiap langkah kaki kami, perbuatan-perbuatan kami, pemikiran kami, bahkan hal tubuh hidup kami yang Engkau lakukan ya Bapa, akan dapat mencapai garis terakhir yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Oh Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Lihatlah hati jemaat-Mu ya Bapa. Lihatlah setiap kekosongan hati mereka ya Bapa. Lihatlah setiap kekosongan dalam hati kami ya Bapa, yang perlu terisi penuh melimpah oleh anugerah-Mu dan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, tidak ada satu pun di antara kami yang akan keluar dari tempat ini dengan merasa masih kosong ya Tuhan. Tapi biarlah kami terisi penuh melimpah dengan sukacita, karena Tuhan sudah mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan melalui firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu yang datang ini ya Tuhan, sudah mempersiapkan seluruh hati mereka, seluruh eksistensi hidup mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang perkasa, Raja damai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta mendedikasikan seluruh pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan. Puji Tuhan, pemuda-pemudi PKK, guru-guru PKK, ibu-ibu yang juga merangkap ibu-ibu dan wanita, dan beberapa bapak yang terlibat dalam pelayanan. Puji Tuhan, pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Ya, puji Tuhan karena Anda senantiasa menjadi latar belakang dalam pelayanan-pelayanan yang begitu luar biasa. Nah, tanpa penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan merasakan sesuatu yang luar biasa dalam pelayanan-pelayanan setiap kali pelayanan. Tapi saya percaya karena ada penyerahan yang sungguh-sungguh dan akan lagi sungguh-sungguh pada masa akan datang, kita tidak heran kalau kita akan mengecapi suatu pelayanan ataupun pelayanan-pelayanan yang lebih luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam hati kecil saya itu berbicara begini: sesungguhnya mujizat itu senantiasa ada. Cumanya manusia ataupun orang yang ada di sekitar ataupun di tempat ini yang kadang-kadang menjadi penghalang bagi mujizat itu. Karena apa? Karena ketidaksungguhan. Jadi puji Tuhan, kita berada di dalam suasana gereja ataupun suasana jemaat yang begitu bersungguh-sungguh. Tidak ada lagi masa untuk berkoyak-koyak, tidak ada lagi masa untuk hal-hal lain mendengar dunia ini, tetapi satu perkara yang perlu kita lakukan adalah berlari terus untuk mencapai garis yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita menamati perlombaan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat hari Natal kepada seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita bersyukur karena PKK telah mendahului ataupun
diberi peluang untuk mendahului kita di merayakan Natal. Betul, ketika waktu caroling, kalau dulunya caroling ini, bila saya baru keluar dari sekolah teologi, maklumlah banyak input secara teori yang didapat, lalu berbagai input yang secara teori yang bermain dalam pikiran. Kadang-kadang ada orang yang setuju, tidak setuju dengan caroling. Tapi bila saya mengkritisi apa artinya caroling ini, bagi saya ini merupakan satu pelayanan yang luar biasa. Kita melibatkan anak-anak, melibatkan semua dalam melayani Tuhan, dan istimewa bagi membawa gema Natal kepada jemaat. Membawa gema Natal itu kepada jemaat, memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, memberitakan tentang kabar baik, kabar di Kosonom kalau dalam bahasa Muslim, bukan bahar di Kosonom, kabar di Kosonom ataupun kabar baik. Jadi memberitakan kabar baik, itulah yang dilakukan, dan saya lihat di mata setiap anak-anak sekolah minggu yang datang untuk bercaroling, bukan saja mereka bersemangat bawa beg besar, dan harap tahun depan lagi besar punya beg besar lagi. Nanti yang pengiring pun bawa beg ya, termasuk pastor. Ya bukan itu saja tujuan, tetapi memang saya melihat di sudut hati mereka, jauh di dalam sudut hati mereka itu kesukaan bagi dunia, kesukaan yang luar biasa karena Natal. Nah itu yang saya lihat. Jadi saudara dikasih Tuhan, anak-anak ini begitu luar biasa, begitu sangat-sangat luar biasa. Walau hujan, walau syukur tiada ribut melanda. Macam yang kita nyanyi selalu, walaupun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, betapa mengharungi dengan baru hujan sikit. Hujan kasih batal kebaktian. Jadi anak-anak ini ya luar biasa kan. Jadi kita semua pun luar biasa karena punya anak-anak yang luar biasa, puji Tuhan. Nah, pertajamkan mereka dengan firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini seperti mana kita punya tema ini, Jesus changed my destiny, ataupun Tuhan Yesus, ataupun kelahiran Tuhan Yesus, Natal itu mengubah destinasi hidup kita ataupun haluan hidup kita. Nah, ini perlu bergema dalam kehidupan kita setiap hari sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita stop pada hari ini untuk memiliki ataupun gema ini, kita stop pada hari ini ataupun saat kita sudah semakin dewasa, berarti kita tidak mengalaminya lagi. Tetapi kita tidak boleh stop ini. Gema ini tidak boleh stop dalam kehidupan kita, karena gema Natal ini perlu kita pegang ataupun perlu senantiasa berbicara kepada kita, perlu senantiasa menjadi ingatan bagi kita dari waktu kita terima Tuhan Yesus sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengingat ataupun kalau kita gema Natal ini sentiasa bergema dalam hidup kita, maka pada waktu itu kita akan memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki harapan-harapan ataupun harapan yang baru dalam kehidupan kita. Masa depan kita dapat melihat bahwa masa depan yang di dalam orang yang tinggal dalam Kristus, masa depannya sangat terjamin. Sangat terjamin karena apa? Karena hidupnya selama masih dalam dunia ini dia mengalami damai sejahtera. Walaupun banyak kesusahan dan kesulitan, tapi ada damai dalam hati, ada damai yang memerintah dalam hati. Dan yang kedua, keuntungan yang kedua dan terbesar adalah kita punya pengharapan yang menolong kita dan memberikan kita suatu kehidupan yang kekal.
yaitu kehidupan di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, seperti mana tema yang diberikan kepada saya tentang pelayanan Natal sekolah minggu pada kali ini, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus menjadi anak seperti anak yang kecil, dia katakan misalnya. Jadi itu adalah tema yang sudah diberikan kepada kita pada pagi hari ini, tema dia, dan kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 1. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca ini. Ini berbicara tentang hati yang menyambut. Hati yang menyambut Tuhan, hati yang menerima Tuhan, hati yang menerima anugerah Tuhan kepada pribadi-pribadi percaya itu. Tulisan pekatikan di atas, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya baca ayat yang pertama, Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ada 3 perkara yang sudah dinyatakan di sini, yaitu yang pertama, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Dan yang kedua, perkataan yang kedua, merendahkan diri dan menjadi sama seperti merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Itu perkataan yang kedua, merendahkan diri. Tadi bertobat, sekarang merendahkan diri, dan yang ketiga menyambut. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Berarti ini berbicara tentang soal hati. Soal hati yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Allahnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, Natal juga berbicara tentang penerimaan. Kalau kita mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus 2022 tahun yang lalu, kalau mengikut kalender kita, Natal itu berbicara tentang bagaimana kita menyambut Tuhan. Ketika kita dikabarkan tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, dia itu sudah dikabarkan beberapa ratus ataupun beratus tahun sebelum kelahiran dia. Sudah dinyatakan dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 bahwa akan ada satu pembebas, bahwa Tuhan akan mengutus ataupun mengambil bahagian untuk membebaskan orang-orang yang terhimpit, dunia yang sedang terhimpit oleh dosa manusia. Dan itulah kelahiran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, dia lahir seperti yang diceritakan setiap Natal, bukan lahir di tempat-tempat yang istimewa. Dia datang di tempat yang sangat sederhana. Dan ini yang saya katakan berbicara tentang hati. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus lahir seperti yang dikatakan lahir di kandang sapi atau kandang domba ataupun kandang yang bersifat seperti itu. Hari ini bagaimana dia? Bagaimana hati kita? Apakah kita masih biarkan dia ataupun merayakan Kristus di kandang domba ataupun di tempat-tempat yang sederhana seperti itu lagi? Tidak.
waktu kita raikan kedatangan Tuhan ataupun kehadiran Tuhan dalam hidup kita, di dalam hati kita, bukan di luar sana, bukan di tempat-tempat yang terpinggir, tetapi di dalam hati kita, di tempat yang teratas. Karena hati ini adalah tempat yang teratas dalam kehidupan manusia. Kalau kita hanya merayakan ataupun merayakan Tuhan Yesus di tepi-tepi ataupun di tempat-tempat yang tidak seberapa, itu sama seperti kelahiran Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu. Dia lahir di kandang sapi, kandang domba, dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita mau merayakan Tuhan Yesus itu di hati kita yang tertinggi, yang terdalam. Tempatkan dia di tempat yang paling istimewa ini, yaitu di hati. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita boleh katakan Jesus changed my destiny? Bagaimana kita boleh katakan Jesus changed my destiny kalau kita tidak membukakan hati kita, membukakan pintu hati kita untuk diubah oleh Tuhan. Yesus mengubah tujuan hidup kita. Dia datang untuk mengubahkan kehidupan ataupun tujuan hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ataupun lahir di dunia ini pada waktu itu, yang kita rayakan pada hari ini adalah karena dia mencari kita. Dia mencari anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu ini berbagai-bagai temperamen mereka ini. Ada yang nakal sedikit, tetapi nakal mereka bukanlah nakal banyak. Ada yang pendiam sedikit dan sebagainya. Banyaklah karena mereka ini, banyak jenis mereka ini, tabiat-tabiat mereka. Ada yang berani, ada yang penakut. Ada yang berani tampil ke depan, puji Tuhan, dengan lenggong tariannya. Bentar tadi kita dapat lihat, dan dengan suara yang begitu luar biasa. Anak sekolah minggu satu-satunya yang single penyanyi tadi, Prisia, puji Tuhan. Anda itu adalah luar biasa, dan Anda telah dicari ataupun didapati. Tuhan sudah mendapati Anda. Jadi anak-anak sekolah minggu ini kita perlu nyatakan kepada mereka kenapa Tuhan Yesus datang, kenapa kita rayakan Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita semua. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang ada keselamatan. Orang yang tinggal di luar Kristus, orang yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, hidupnya tidak akan berubah dan hidupnya akan akhir daripada kehidupan dia adalah di tempat yang tidak selamat, yang disebut orang sebagai api neraka. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapat hidup yang kekal. Itu Yohanes 3:16. Jadi pagi ini kita berada di Sabtema, di mana dikatakan di sana menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Latar belakang ayat yang kita baca tadi itu adalah suatu pertengkaran ataupun pertikaian di antara murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan, oh saya murid pertama, jadi sayalah yang terbesar. Oh saya ini ada gelar begini, kamu itu baru masuk, belum ada gelar. Mungkin begitu. Nah itu latar belakang dia. Dan walaupun Tuhan Yesus dia tahu semua itu. Itulah sebabnya dia tanya murid-muridnya, dia katakan, apa yang sedang kamu bincang tadi? Sebenarnya mereka ini bertengkar tentang kedudukan. Oh saya penetua Pak, kamu itu baru, belum lagi dekan itu baru, jangan macam-macam. Mungkin begitu. Saya sudah dekan Pak, dulu kamu itu baru masuk, jangan macam-macam. Itu pertengkaran. Kadang-kadang ada yang mempersoalkan, saya pengurusi gereja, saya punya kuasa veto untuk mengarah semua hal
gereja. Itu soal kedudukan. Dan kadang-kadang ada juga yang mempertanyakan kenapa dia ini begini-begini. Ataupun mungkin pastor sendiri, oh saya pastor, saya boleh buat apa saja yang saya mau. Kamu itu siapa? Kamu itu baru belajar teologi dan sebagainya. Itu kedudukan. Nah, Tuhan Yesus katakan yang mendapat tempat dalam kerajaan surga adalah orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Orang yang mendapat tempat dalam kerajaan surga adalah orang yang siap. Jadi sama seperti anak kecil ini. Jadi bukan jadi sama seperti anak kecil itu minta botol susu dan sebagainya. Bukan jadi perangai macam kanak-kanak. Bukan. Ada ini dalam gereja pun dia sudah lama melayani pun perangai dia masih kekanak-kanakan. Ditegur sedikit melenting. Ditegur sedikit. Minggu depan tidak di gereja sudah, malas aku selalu kena tegur begitu. Itu sikap kanak-kanak. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah ada beberapa hal. Kalau saya dapat lihat di sini ada 3 hal yang diungkapkan ataupun terungkap lewat pembacaan kita ini, yaitu sikap kanak-kanak yang dimaksudkan ataupun apa yang ada dengan kanak-kanak ini, sehingga Tuhan Yesus mengambil dia sebagai analogi untuk bagi orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang pertama ada apa? Dunia kanak-kanak ini penuh dengan keinginan besar. Nah, dunia kanak-kanak ini penuh dengan keinginan besar. Keinginan besar yang macam manakah yang mereka inginkan? Saya pernah tanya satu kanak-kanak. Ini bukan di tempat ini. Kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Saya mau jadi Ultraman. Harapan saya agar dia katakan, oh saya mau jadi dokter, tapi dia katakan saya mau jadi Ultraman. Lihat betapa besarnya harapan dia, keinginan dia, sampai mau jadi Ultraman, Superman, Spiderman dan Batman. Ada keinginan, itu kanak-kanak. Jadi kalau kita telusuri sikap kanak-kanak ini, keinginan mereka itu sangat besar. Keinginan untuk menjadi sesuatu. Dan kalau kita belajar dengan keinginan kanak-kanak ini, kita akan, kalau kita aplikasikan keinginan ini dalam kehidupan kita untuk menginginkan sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Memang Tuhan sudah sediakan yang terbesar untuk kita dalam kehidupan ini. Tuhan tidak mau, Tuhan telah sediakan perkara-perkara besar dalam gereja ini, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Tuhan sudah sediakan perkara-perkara yang besar, berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Cumanya, masalahnya keinginan kita untuk mencapai hal itu tidak ada, sedikit. Dan keinginan kita hanya sedikit. Oh, mau yang kulit-kulit saja, Pak. Kalau datang datang pekerjaan Tuhan yang luar biasa, kita sudah mulai pengen. Wah, ini dari mana ini? Sedangkan Tuhan sudah sediakan perkara yang luar biasa, perkara-perkara besar, kata firman Tuhan. Jadi kita itu yang tidak sanggup untuk menerimanya. Karena apa? Karena tidak ada keinginan yang besar dalam hati kita. Karena tidak ada keinginan yang besar. Mau jadi apa gereja ini? Mau jadi apa keluarga kita? Mau jadi apa anak-anak kita? Tidak ada keinginan besar. Lihat para gembala, ketika mereka ini dilawati Tuhan karena mereka ini sedang terintimidasi. Ketika mereka sudah mendengar berita baik itu, mereka punya keinginan berubah menjadi keinginan yang besar, yaitu memberitakan kabar kesukaan kepada orang lain. Nah, itu yang pertama yang ada pada sikap kanak-kanak ini, sehingga Tuhan Yesus mengambil dia sebagai analogi untuk dipamerkan kepada para muridnya. Karena yang diinginkan oleh para muridnya pada waktu itu hanya kedudukan. Siapa yang terbesar? Siapakah di antara kami ya Tuhan yang terbesar di antara murid-murid-Mu?
Tapi Tuhan katakan yang terbesar di antara kamu adalah Dia yang sanggup tunduk. Sanggup tunduk itu bukan berarti dia tidak punya, dia hanya tunduk saja, tetapi maksud dia ada keinginan yang besar, keinginan yang besar di hadapan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita letakkan diri kita, hidup kita, anak-anak sekolah minggu. Kamu perlu punya keinginan yang besar di hadapan Tuhan. Katakan kepada dirimu, saya mau main drum ketika saya sudah besar. Saya akan mau melayani, memimpin pujian yang pujian dalam kebaktian besar pada masa akan datang. Itu keinginan besar. Saya akan kasih kalah si pastor untuk sampaikan firman Tuhan dengan berapi-api lagi. Itu keinginan besar. Dan lakukan itu di hadapan Tuhan. Tadi pagi sempat sebelum pelayanan sempat berbicara dengan pemuda-pemuda. Saya katakan kamu itu, bapak kamu itu seorang pemusik. Jadi biarlah kamu kobarkan talent itu untuk melayani Tuhan. Biar dalam keadaan apapun. Nah itu sempat saya nyatakan. Nah begitulah yang kita mau lakukan. Perlu ada keinginan besar, jangan hanya keinginan kecil-kecil saja. Nah yang kedua, apa yang ada pada anak kecil ini sehingga Tuhan Yesus mengambil dia sebagai analogi untuk dipelajari oleh para murid. Yang kedua, anak kecil ini ada keinginan untuk menikmati apa yang mereka pandang. Nah, anak kecil ini ada keinginan untuk menikmati segala apa yang mereka pandang. Apa yang mereka pandang syok atau baik atau seronok dalam kehidupan mereka, mereka akan ada keinginan untuk melakukannya. Saya pernah pada waktu saya kecil-kecil dahulu, saya sangat minat dengan satu jaket yang ada tulisan nomor di sini. Saya sangat minat dengan itu. Keinginan saya untuk mau memiliki jaket itu sehingga saya termimpi, sehingga saya mengigau. Dan jaket itu di ujung lengan dia ada getah, di bawah dia juga ada getah, sini pun ada getah. Saya suka betul. Dan bila saya nampak kawan-kawan pakai itu, saya betul-betul teringin untuk memakainya. Hanya berpeluang untuk meminjam satu kali saja dengan kawan-kawan, dan itu pun dengan terpaksa sekejap saja. Tapi bila begitu masa berlalu, saya tidak pernah pulang pakai jaket itu sampai saya besar, sampai usia remaja baru saya dapat peluang untuk pakai jaket itu. Itu pun saya beli di Rome. Dia ada di Sabah, hanya di Rome ada. Jauh juga saya pergi beli sampai di Rome, Bengan. Rome Bengan, bukan di Rome betul, di Rome Bengan. Jadi malu apa bosku pakai itu? Kan? Malu apa pakai itu? Jadi yang penting dapat pakai. Biarpun harga dia Rp5 3. Tidak apa-apa. Yang pakai saya, bukan kamu. Jadi, ya pakai. Jadi puas hatilah pakai itu. Tapi yang tidak puas hati dia karena keinginan saya lakukan akan itu tidak terpenuhi. Cobalah kalau saya dapat pakai ini dari dulu, kan dapat minta puji sama kawan-kawan yang lain. Sekarang mau minta puji dengan siapa? Tidak ada sudah yang memuji karena kawan-kawan yang sepemakaian dengan jaket itu sudah pun besar-besar dan meninggalkan zaman itu. Saya cuma dapat pakai itu dalam usia belasan tahun. Nah, dan itu tidak cukup, tidak terlalu berarti sudah bagi saya. Tapi apa yang sangat berarti adalah keinginan untuk menikmati apa yang dipandang. Ini yang kita mau belajar. Bagaimana cara pandang kita terhadap kelahiran Tuhan Yesus?
Apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan kepada kita, apakah kita punya keinginan untuk menikmati itu atau bagaimana? Ataupun kita sudah diperdengarkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan tentang kabar kesukaan. Kabar kesukaan yang Tuhan berikan kepada kita lewat kelahiran Tuhan Yesus. Apakah kita punya keinginan? Ini persoalan dia. Apakah kita punya keinginan untuk menikmati kabar kesukaan itu? Ataupun sedap telinga mendengar saja? Bila sudah mendengar, oh happy, nampak kelap-kelip yang begini, oh itu sudah cukup untuk merayakan mati. Itu tidak cukup dan tidak terlalu cukup. Yang penting sekarang adalah keinginan kita untuk menikmati. Dan untuk menikmati itu, hati itu perlu sungguh-sungguh berserah terarah kepada Tuhan. Baru hidup kita itu mulai berubah. Kalau tidak ada dalam hati kita keinginan untuk menikmati apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, hidup kita itu mungkin berubah. Tapi saat-saat terakhir ketika Tuhan Yesus datang, baru kita berubah. Dan pada waktu itu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan saya mau percaya. Tetapi Tuhan katakan sudah terlambat bosku. Nah, jangan sampai terlambat. Hari ini kita mendengar kabar baik ini, maka hari inilah kita letakkan keinginan dalam hati dan hidup kita untuk menikmati apa yang kita pandang. Saya pernah dalam hidup ini melihat teman-teman yang maju dalam kehidupan mereka, melihat kawan-kawan yang sudah berada di keadaan yang lebih baik. Tapi tidak kurang baiknya keadaan saya sekarang, saya rasa lah. Itu perasaan siapa mungkin apakah. Saya melihat salah seorang teman yang profesinya sebagai seorang peguam, sebagai seorang cikgu, sebagai seorang banyaklah di antara mereka, kebanyakan cikgu lah. Dan ada beberapa peguam yang saya coba masuk dalam, mereka masukkan saya dalam grup sekolah rendah dulu. Saya sendiri malu, saya keluar dari grup itu karena saya malu. Dan ada dalam hati saya perasaan untuk iri hati terhadap mereka. Tapi Tuhan katakan kepada saya, apakah kamu tidak puas hati dengan apa yang saya sudah tempatkan kamu pada hari ini? Jadi saya bertobatlah. Saya perlu puas hati dengan keberadaan saya pada hari ini. Karena saya bisa berbicara kepada orang lain, saya bisa berbicara kepada semua jemaat, semua lapisan masyarakat. Saya bisa berbicara kepada orang-orang yang lebih tinggi pelajaran, dan itu sudah cukup bagi saya. Jadi sepatutnya hal ini juga menjadi peringatan kepada saya, yaitu menikmati apa yang saya pandang. Firman Tuhan adalah pemandangan yang luar biasa, yang cukup luar biasa, yang perlu kita nikmati. Kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah kabar yang penuh kesukaan, yang perlu kita nikmati dalam kehidupan kita sepanjang hidup ini. Jangan sekali-kali mengabaikan. Dan itulah yang membawa kita kepada perubahan demi perubahan demi perubahan. Yang ketiga, apa yang ada pada anak kecil ini sehingga menjadi analogi bagi Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya ketika para muridnya mempersoalkan tentang kedudukan. Tadi kita belajar tentang keinginan yang besar. Anak-anak ini mempunyai keinginan yang besar. Dan yang kedua, keinginan untuk menikmati apa yang mereka pandang. Dan yang ketiga, keinginan untuk menjadi sama seperti apa yang mereka pandang. Kalau kita melihat anak-anak kecil ini yang berada di sekitaran Tuhan Yesus pada waktu itu,
pergi kepada Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang begitu luar biasa adalah ketika anak-anak ini berlari datang kepada Tuhan, mereka berlari datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi malamnya pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus mencegah mereka, jangan dekat, kamu itu bising, bawa domba dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan halang-halangi anak-anak ini, biar mereka datang kepadaku. Nah, berarti anak-anak yang berlarian ini datang kepada Tuhan Yesus, berarti mereka itu ingin, ada keinginan yang besar untuk bersama-sama ataupun duduk dekat Tuhan Yesus. Alangkah baiknya kalau keinginan seperti ini juga menjadi keinginan dalam kehidupan kita. Apakah, pertanyaan saya, apakah waktu kita datang ke dalam gereja ini, keinginan yang seperti ini ada dalam jiwa kita, dalam hati kita, yaitu keinginan untuk mendengar Tuhan Yesus berbicara, ataupun pada waktu pujian penyembahan yang hebat-hebat ini kita ya semangat, tetapi setelah pujian penyembahan ini, waktu firman Tuhan berbicara, kita ambil masa untuk berudap, tidur. Kalau mengantuk sudah betul tidak apalah, tidur saja. Tapi kalau belum mengantuk buka mata. Karena satu hal yang perlu kita ingat, ini hamba Tuhan berbicara. Dia katakan, waktu kita menyembah, menyembah Tuhan dan malaikat surga yang mendengar kita, mereka dengar dengan tekun. Dan malaikat-malaikat yang begitu luar biasa juga, ketika mereka tidak tahan dengan pujian penyembahan yang hebat yang naik dari bumi, dari orang-orang percaya, dari orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mereka juga tidak tahan mendengar itu, lalu mereka memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Padahal Tuhan sudah arahkan, kita dengar mereka ini menyembah, kita dengar mereka ini memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi malaikat itu tidak tahan, karena sikapnya malaikat itu adalah memuji dan menyembah. Nah, mereka mendengar kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Mereka mendengar, Tuhan sendiri mendengar. Nah, pada waktu kita sudah selesai dalam pujian dan penyembahan, apa yang berlaku? Tuhan pula yang berbicara kepada kita. Tuhan pula yang berkata-kata kepada kita. Ini perkataan yang saya pinjam dari seorang hamba Tuhan. Tuhan pula yang berbicara dengan kita. Takkan pada waktu Tuhan berbicara kepada kita, kita tutup hati, tutup telinga dan tutup mata. Kalau Tuhan berbicara, ya buka telinga, buka mata dan buka hati. Karena Tuhan berbicara. Tapi mungkin ada yang berkata, oh ini pastor saja yang berkata-kata begini. Tidak. Firman Tuhan adalah firman kebenaran yang berbicara kepada kita. Maka dengarlah. Saudara dikasih Tuhan, alangkah indahnya kalau kita ada keinginan untuk menjadi sama seperti anak kecil ini yang datang kepada Tuhan, yang mau mendengar Tuhan berbicara, yang mau menikmati apa yang Tuhan katakan. Ini yang kita mau, dan inilah Tuhan mau. Anak-anak kecil pun sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, apalagi kamu yang akan melangkah ke alam remaja pemuda-pemudi, kamu ini perlu siapkan hati sudah untuk mau menjadi pelayan-pelayan yang senantiasa melayani Tuhan di mimbar. Masanya untuk kamu kurang-kurangkan itu game dalam telepon kamu. Yang keempat dan terakhir, apa yang ada pada anak-anak kecil ini yang perlu kita pelajari, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anak-anak kecil ini adalah explorer. Mereka ini adalah orang-orang atau anak-anak yang suka explore. Mereka ini suka meneroka. Coba kalau kita larang mereka, jangan kamu pergi ambil itu,
Sebab itu kalau tergoyang itu dia akan, contohnya rumah penyangat. Jangan kamu pergi di sana, ada penyangat. Ini kami dulu begitu. Jangan kamu pergi di sana, ada penyangat. Mana? Nah, ini kadang-kadang tanya lagi. Mana? Itu. Nah, sudah nampak itu sarang penyangat. Nah, si mama, si bapak sudah jalan, dijuluk lah itu penyangat. Terbang-terbang, sekali kena sengat mata, baru dia tahu. Pergi sekolah begini sudah itu mata. Nah, itulah ibu bilang jangan pergi kacau, tapi dia minta tunjuk di mana. Jangan jadi sama seperti itu. Itu seorang ibu, ada seorang ibu, ada seorang anak pemuda pencuri, betul ini pencuri perompak. Dia katakan, kau ini pergi mana? Datang sini mau pergi mencuri lagi, dia cakap. Tidak bah, bilang ini pemuda ini. Jangan kau pergi curi saya punya duitan, dia bilang itu. Tidak bah, gimana kau simpan? Tuh di bawah bantal, ya kalau hilang habiskan. Nah, dia sudah kasih tahu. Apalagi sekali ini ibu sudah jalan, dia pergi ambil senang-senang. Oh sini pula ini di bawah bantal dia ambil duit. Nah itu kesilapan. Nah, dan kita kembali kepada sikap anak yang explorer ini ataupun suka meneroka. Mereka ini suka meneroka. Kalau kita tahan mereka itu meronta. Ada satu anak buah saya ini, anak sekolah ini. Dia kalau dilepaskan, dia ke sana kemari. Sekali saya ditangkap begini dia macam itu baru. Nah, jadi itu dia suka mengeksplor. Jadi jangan tahan dia, jangan kasih begini dia. Biar dia eksplor dia punya kehidupan. Nah begitu juga keinginan seperti ini sepatutnya ada dalam diri kita. Eksplor. Suka meneroka sesuatu yang baru. Suka meneroka suatu pelayanan yang baru. Jangan kita terikat dengan pelayanan yang 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau kami mesti pakai tali leher, dia bilang. Kalau tidak, itu tiada disiplin nama dia itu. Jadi hari ini saya langgar pantang sudah ini kan, tidak pakai tali leher. Saya mau pakai tali leher juga tapi round neck mana ada pakai tali leher. Jadi karena sudah diberikan baju begini ya pakai saja. Ini kan pemberian free. Jadi puji Tuhan. Saya pernah disuruh balik oleh seorang dekan pada waktu saya masih bujang. Saya ingat pada waktu itu saya pakai baju ada cok SIB di sini. SIB itu sudah cukup untuk saya pakai sebagai seorang calon pastor. Waktu itu masih calon pastor. Saya datang di event itu, saya duduk-duduk, persiapkan diri untuk menyampaikan renungan. Tiba-tiba ini dekan bilang, pastor, pergi tukar kau punya baju pakaian ada kolor. Sebagai seorang pastor, kamu tidak seharusnya pakai yang tiada leher, dia cakap. Tapi ada SIB. Itu tidak cukup, dia bilang. Jadi tukarlah, biar tidak kena streka, pakai saja macam kena gigit sapi saya punya pakaian. Tidak apa-apa. Jadi sepatutnya sebelum kena begitu mau explore dulu, mau terroka, mau ketahui dulu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Jadi kita ini sebagai jemaat ataupun orang-orang percaya kita perlukan sikap seperti ini untuk mau tinggal ataupun menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, untuk mau menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita perlu punya sikap seperti ini. Kita tidak boleh terikat. Kita perlu explore sesuatu, menerokai sesuatu. Pelayanan itu perlu ada pembaharuan demi pembaharuan. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini yang saya dapat lihat dari sudut anak-anak ataupun anak kecil ataupun anak sekolah minggu.
kamu juga perlu punya kerinduan ataupun punya keberanian untuk eksplor dalam pelayanan. Kita mengingat ketika Tuhan Yesus berusia 12 tahun, ketika mereka pulang dari Bethlehem, ibu bapaknya sudah beberapa waktu berjalan baru dia sadar bahwa Tuhan Yesus tiada bersama dengan mereka. Mereka datang kembali ke Bethlehem dan mencari Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah dan sedang berbicara, bersoal jawab kepada para imam yang ada di sana. Nah, ini melambangkan ataupun menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus di usia 12 tahun dia eksplor. Karena dia pada waktu itu dikatakan sudah tamat apa yang dikatakan dalam bahasa aslinya bar mitzvah, ataupun sudah tamat mungkin yang dikatakan tamat sekolah minggu untuk kita. Jadi dia bersoal jawab dan dia memberitahukan segala sesuatu yang dia tahu. Jadi itu exploring. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada pada hari ini, kamu juga perlu kembangkan pemikiran kamu untuk menjadi explorer di dalam pelayanan, explorer di dalam kerohanian. Baca firman Tuhan, tanya kepada pastor, tanya kepada para penetua. Jangan main game saja kerja. Jadi perlu tanya, perlu explore untuk meneroka hal-hal yang di dalam Tuhan. Jadi kita juga sebagai jemaat Tuhan perlu meneroka sesuatu dalam pelayanan. Dan saya tambah ada 2 perkara lagi, yaitu sikap anak-anak yang terhebat yang Tuhan lihat adalah keinginan untuk dekat kepada Tuhan. Saya harap kita semua jemaat Tuhan ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin mendekat diri kepada Tuhan. Saudara, Anda yang sudah jauh dari Tuhan, mari kita kembali refresh kita punya iman. Mari kita kembali buat sesuatu supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan terus-menerus jauh dari Tuhan. Karena bila engkau jauh dari Tuhan, maka engkau tidak akan merasakan menikmati hidup ini dengan sempurna. Yang kelima dan terakhir, paling akhir, yaitu apa yang sudah saya nyatakan minggu lalu. Apa tema khotbah minggu lalu? Halo? Ini tema khotbah minggu lalu, Bang. Saya lupa sudah, Bang. Apa dia? Gembira. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Jadi anak-anak adalah anak-anak yang penuh dengan kegembiraan. Bila mereka latihan minggu lalu ataupun hari-hari yang lalu, saya lihat mereka itu sudah berdiri begini bertimbak-timbak lagi dengan hati yang gembira. Wah, itu kegembiraan. Jadi kegembiraan dan sukacita itu perlu wujud dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan cukupkan dengan pengalaman kita waktu kanak-kanak. Hari ini bila kita sudah berusia ataupun sudah putih rambut pun kita perlu bergembira di hadapan Tuhan. Jadi bergembiralah selama Tuhan sudah berikan kita waktu yang ada ini. Jangan biarkan hatimu tertekan. Jangan biarkan hatimu menggerutu. Jangan biarkan hatimu mengeluh. Bila Tuhan mau ambil saya ini, harap-harap Tuhan kasih pendek umur saya. Jangan. Itu urusan Tuhan. Kalau Tuhan mau biarkan kita hidup sampai pada hari ini, bersyukur dan bergembiralah. Jangan tambahi urusan Tuhan. Jangan katakan biar kalau harap-harap Tuhan cabut nyawa saya. Jangan. Ini bagi mereka-mereka yang sudah
berusia selamanya cakap begitu. Tolong jangan lagi perkatakan yang begitu. Ada satu nenek-nenek tua, dia mengeluh. Dia katakan, "Hei gembala, hampir lagi kami mati kemarin." Dia bilang, "Wah, dalam hati saya macam mana dia tahu yang dia hampir mati?" Sepertinya saya tidak gemar dengan perkataan itu, hampir mati, dia bilang. Aduh, sepatutnya dia katakan, "Gembala, kami sangat bersyukur karena kemarin ada kejadian begini, tapi kami tertolong. Tuhan tolong kami." Nah, itu perkataan yang baik. Jangan pula kita tambahi kerja Tuhan untuk minta hari demi hari, setiap hari, "Tuhan cabutlah nyawa saya." Tidak, jangan. Itu bukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan uruskan hidup kita sampai pada kesudahannya. Tuhan tahu juga itu. Bila masa Tuhan mau ambil kalian dan saya. Bukan kalian saja, saya pun kena ambil juga ini. Jadi biarlah kita bergembira dalam kehidupan ini selama Tuhan sudah berikan kita kebahagiaan dalam hidup ini. Jangan inginkan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, perkara-perkara yang sudah kita dengar pada hari ini, mari kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, di mana kita perlu ada keinginan yang besar bersama dengan Tuhan. Kita perlu menikmati apa yang kita pandang, yaitu firman Tuhan yang kita dengar. Kita nikmati. Hidup ini perlu kita nikmati. Dan kita juga perlu ada keinginan untuk menjadi sama seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan ada keinginan untuk menjadi sama seperti yang di luar Tuhan. Kita perlu menerokai perkara-perkara baru bersama dengan Tuhan. Dan kita juga perlu selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita perlu wujudkan sikap hidup yang bergembira selalu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kesedihan menguasai kita. Karena kalau kesedihan menguasai kita, Natal tidak berarti bagi kita. Mari saya undang semua pemuzik, dan saya senang untuk membawa anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu tampil ke depan. Kita akan menyanyi bersama-sama. Semua anak sekolah minggu, mari. Selepas ini nanti saya minta supaya jemaat, ibu bapak, tepuk tangan, doakan anak-anak ini. Kita akan angkat pujian ini, Natal di hati. Tuhan Yesus ada dalam hati setiap anak-anak yang ada di sini. Mari bukakan hati Anda untuk menerima Tuhan. Kita akan angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan
cuci tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Oke, anak-anak sekolah minggu, tutup mata dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup kepadamu. Masuklah dalam hatiku dan kendalikanlah hidup saya mulai saat ini. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kamu berdoa untuk anak-anak kamu yang ada di depan ini. Kita berdoa bersama-sama. Yes Lord. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab hari ini kami melihat anak-anak kecil yang begitu luar biasa. Mereka melayani di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Tuhan ada di antara mereka yang dalam masa terdekat ini mereka akan masuk ke dalam usia remaja. Mereka akan melayani bersama-sama. Tuhan, kami berdoa juga bagi anak-anak kecil yang masih tetap di dalam pelayanan sekolah minggu ini. Mereka diberkati juga dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mengurapi mereka. Tuhan, memberkati mereka. Tuhan, memberikan mereka damai sejahtera. Tuhan, memberikan mereka kekuatan baru, semangat yang baru. Dan Tuhan, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak ini semuanya diberkati. Anak-anak ini semuanya diberikan Bapa di sorga, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya bahwa Tuhan sedang meletakkan sesuatu dalam diri mereka. Tuhan sedang meletakkan sesuatu dalam hidup mereka. Tuhan, mereka akan jadi sama seperti apa yang Kau kehendaki. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami doakan anak-anak kecil ini diberkati. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kamu, anak-anak kecil. Oh Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, anak ini punya talenta yang cukup luar biasa, cukup baik. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan sesuatu untuk anak ini, memakai dengan luar biasa, memberikan dia damai, sukacita, bahkan sukacita yang lebih besar, dan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi dia. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak kecil ini ke dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan, urapi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kita mau menghadap ini. Mana si baru? Mana sudah si baru? Bapa di sorga, saya mau serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau sudah meletakkan sesuatu dalam diri anak ini. Dia sangat istimewa dan Tuhan akan melakukan sesuatu untuk anak ini. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan anak ini ke dalam tangan. Kuasa Tuhan ada pada dia. Urapan Daud akan ada pada dia. Dalam
segala sesuatu dalam anaknya. Berkat Tuhan dia dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah melakukan sesuatu dalam diri anak-anak ini, dan kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa mereka akan membesar dalam pimpinan-Mu. Ada di antara mereka ini yang akan Engkau panggil sebagai hamba-Mu, akan menjadi seorang hamba-Mu yang luar biasa. Mereka akan berbicara di hadapan khalayak ramai. Mereka akan memperkatakan tentang kabar baik ini kepada orang lain. Tuhan, ada di antara mereka ini yang Engkau panggil menjadi pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Tuhan, yang pastinya kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ada di antara mereka ini akan memimpin kebaktian yang luar biasa. Tuhan pasti lakukan itu dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih.